Keputusan tepat tadi pagi. Gak nyangka Mark Klok sangat berani bilang gini usai tak masuk skuad timnas Indonesia. Begini faktanya. Keputusan tepat tadi pagi. Gak nyangka Mark Klok sangat berani bilang gini usai tak masuk skuad timnas Indonesia. Kapten Persib Bandung, Mark Klok, dengan penuh kejutan dan rasa tak percaya mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Mark Klok mengetahui kabar tersebut melalui media sosial, sebuah kenyataan pahit yang harus diterimanya. Padahal, Shin Tae-yong telah mengumumkan daftar 22 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina. Ini adalah kali pertama Mark Klok, pemain naturalisasi yang selalu diandalkan, tidak dipanggil ke tim Merah Putih. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebagai mantan pemain Persija Jakarta yang pernah memegang peran vital di lini tengah timnas Indonesia, Klok kini harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya tersingkirkan oleh beberapa pemain keturunan yang baru bergabung. Kehadiran pemain-pemain baru ini membuat Mark Klok jarang mendapatkan menit bermain bersama timnas Indonesia. Penampilan terakhirnya bersama timnas terjadi saat Indonesia kalah 1-3 dari Irak pada laga pembuka grup D Piala Asia 2023 di Qatar pada 15 Januari 2024. Klok juga sempat masuk dalam skuad untuk melawan Vietnam di laga ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret 2024. Namun tak sekalipun ia dimainkan, bahkan pada laga keempat, Klok tidak dibawa ke Vietnam. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah Mark Klok masih dibutuhkan timnas Indonesia, mengingat skuad timnas Indonesia sudah ada Tom Haye dan Ivar Jenner? Ayo teman-teman, tulis pendapat kalian. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kini, menjelang laga melawan Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, nama Klok kembali tidak ada dalam daftar panggilan. Pemain-pemain yang mengisi posisinya seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Choeaon, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand tetap dipilih oleh Shin Tae-yong. Jujur saja, saya kaget karena hanya melihatnya di media, ujar Mark Klok dengan nada kecewa. Kekecewaan ini semakin terasa karena dirinya sedang tampil gemilang bersama Persib di Liga 1 2023-2024. Membawa Maung Bandung lolos ke final Championship Series Liga 1 2023-2024 melawan Madura United pada 26 dan 31 Mei 2024. Meski demikian, Klok tetap menerima keputusan Shin Tae-yong. Dia berjanji tidak akan menyerah dan terus berjuang untuk mendapatkan kembali tempatnya di timnas Indonesia. Apapun keputusan pelatih, saya akan menghormati keputusannya. Namun saya yakin ini bukanlah akhir dari perjalanan saya bersama timnas Indonesia, tutup Mark Klok dengan penuh tekad. Para pemain timnas Indonesia diminta berkumpul di Jakarta pada 27 Mei 2024. Sebelum melawan Irak dan Filipina, timnas akan menjalani laga uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada 2 Juni 2024. Menurut Mimin, Kapten Persib Bandung, Mark Klok, terhenyak dan terbakar kekecewaan ketika mengetahui dirinya tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Ini bukan sekadar keputusan biasa, ini adalah pukulan telak bagi seorang pejuang di lapangan hijau yang telah memberikan segalanya untuk Merah Putih. Melalui media sosial, Mark Klok mengetahui namanya tidak ada dalam daftar pemain yang akan bertanding melawan Irak dan Filipina. Betapa ironis, seorang pemain yang pernah menjadi pilar utama di lini tengah kini harus menerima kenyataan pahit ini. Mari kita ingat, Mark Klok bukan pemain biasa. Sebagai mantan pemain Persija Jakarta yang pernah memegang kendali di lini tengah timnas,
Klopp telah menunjukkan kepemimpinan dan ketangguhan yang luar biasa. Namun, kehadiran pemain-pemain keturunan baru membuatnya terpinggirkan. Inikah balasan bagi dedikasi dan perjuangannya? Apakah prestasi gemilangnya bersama Persib di Liga 1 2023-2024 yang sukses membawa Maung Bandung ke final Championship Series tidak cukup untuk membuka mata Shin Tae-yong? Ini adalah penghinaan terhadap seorang pemain yang selalu memberikan segalanya di setiap pertandingan. Jujur saja, saya kaget karena hanya melihatnya di media, ungkap Mark Klopp dengan api kekecewaan membara. Apakah ini akhir dari perjalanan Mark Klopp di timnas? Tidak. Klopp dengan tegas menyatakan, apapun keputusan pelatih, saya akan menghormati keputusannya. Namun saya yakin ini bukanlah akhir dari perjalanan saya bersama timnas Indonesia. Berita selanjutnya spesial kabar Abroad. Justin Hubner tukar nasib dengan Asnawi Mangkualam. Berikut faktanya. Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, mulai kehilangan tempat di Cerezo Osaka, sementara Asnawi Mangkualam kembali mendapatkan kesempatan bermain di Port FC. Pemain bertahan tangguh ini sempat menjadi andalan di Cerezo Osaka pada tanggal 11 Mei lalu. Justin tampil sebagai starter pada laga pekan ke-14 J1 League 2024 melawan Vissel Kobe. Namun, tragedi terjadi di lapangan. Justin Hubner gagal membawa timnya meraih kemenangan. Gawang Cerezo Osaka dibombardir dan kebobolan 4 kali, mengakibatkan kekalahan telak 1-4. Sejak bencana tersebut, Justin Hubner tak lagi dipercaya untuk turun ke lapangan. Pemain yang dimiliki Wolverhampton Wanderers ini sudah absen dalam 2 pertandingan terakhir Cerezo Osaka, yaitu saat melawan Machida Zelvia pada 15 Mei 2024 dan Avispa Fukuoka pada 18 Mei 2024. Cerezo Osaka kini terpuruk di peringkat ke-7 klasemen J1 League 2024, dengan hanya mengumpulkan 23 poin dari 15 laga. Mereka terpaut 9 angka dari Machida Zelvia yang kokoh di puncak klasemen. Sementara itu, Asnawi Mangkualam, kapten timnas Indonesia yang tangguh, sempat kehilangan tempat di Port FC pada akhir April hingga awal Mei 2024. Asnawi absen pada laga pekan ke-26 dan 27 Liga Thailand 2024. Namun, harapan muncul kembali. Asnawi kembali mendapatkan kesempatan bermain saat Port FC melawan Buriram United pada 12 April lalu. Meski hanya tampil sebagai pemain pengganti di akhir laga, Asnawi membuktikan bahwa semangatnya belum padam. Pada pertandingan berikutnya, Asnawi dipercaya menjadi starter saat Port FC ditantang Ratchaburi FC pada 19 April 2024. Pertandingan tersebut berakhir imbang 2-2, namun sayangnya, Asnawi harus ditarik keluar pada menit ke-62. Hasil seri tersebut membawa Port FC menduduki peringkat ketiga klasemen dengan 54 poin, tertinggal 12 angka dari Buriram United yang memimpin klasemen dengan kokoh. Perjuangan Justin Hubner dan Asnawi Mangkualam dalam mengarungi kerasnya kompetisi sepak bola internasional terus berlanjut, dan semangat mereka untuk mengharumkan nama Indonesia tidak pernah padam. Menurut Mimin, apa yang terjadi dengan Justin Hubner di Cerezo Osaka adalah sebuah tragedi di dunia sepak bola. Pemain yang pernah menjadi tembok pertahanan ini kini menghadapi kenyataan pahit. Tanggal 11 Mei menjadi saksi bisu saat gawang Cerezo Osaka dihujam 4 gol oleh Vissel Kobe, kekalahan memalukan 1-4. Sejak saat itu, Justin seolah menghilang dari radar, absen dalam 2 pertandingan berturut-turut. Bagaimana mungkin seorang bek dengan potensi sepertinya tiba-tiba tak lagi dimainkan? Klub sebesar Cerezo Osaka seharusnya memberikan kepercayaan penuh kepada talenta muda ini untuk bangkit dari keterpurukan. Posisi mereka yang kini tercecer di urutan ke-7 klasemen J1 League 2024 adalah bukti bahwa tanpa Justin, pertahanan mereka runtuh. Kembalikan Justin Hubner ke lapangan, beri dia kesempatan untuk menunjukkan kualitas sebenarnya. Di sisi lain, Asnawi Mangkualam menunjukkan semangat juang yang tak kenal lelah. Setelah sempat dicampakkan oleh Port FC pada akhir April hingga awal Mei, Asnawi membuktikan bahwa singa yang terluka bisa kembali lebih kuat. Kembalinya dia ke lapangan melawan Buriram United pada 12 April, meski sebagai pemain pengganti, adalah titik balik kebangkitannya. Pada pertandingan melawan Ratchaburi FC, Asnawi yang turun sebagai starter menunjukkan performa solid meski harus ditarik keluar pada menit ke-62. Hasil imbang 2-2 adalah bukti bahwa Asnawi adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Port FC kini menduduki peringkat ketiga, terpaut 12 angka dari puncak klasemen.
Dengan semangat Asnawi, jarak itu bisa dipangkas. Asnawi adalah simbol keberanian dan kegigihan, seorang kapten yang selalu siap berjuang hingga titik darah penghabisan untuk mengangkat timnya menuju kejayaan. Inilah saatnya bagi Justin Hubner dan Asnawi Mangkualam untuk bersinar kembali. Dua bintang sepak bola Indonesia ini harus terus diberikan kesempatan untuk membuktikan diri. Keberanian, keteguhan, dan semangat mereka adalah inspirasi bagi semua, dan tak ada alasan bagi klub-klub mereka untuk tidak memberikan mereka panggung yang layak. Mari kita dukung mereka, karena Indonesia membutuhkan pahlawan di lapangan hijau. Bikin Shin Taeyong cengar-cengir terus-menerus? Shin Taeyong akui supporter timnas Indonesia semakin banyak. Janji bahwa skuad Garuda terbang tinggi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, dengan penuh semangat mengakui bahwa supporter skuad Garuda makin membesar dan membahana. Shin, yang baru saja memimpin timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 di Qatar, menyaksikan sendiri bagaimana dukungan supporter yang luar biasa terus mengalir meski mereka berada jauh dari tanah air. Hingga laga terakhir, ribuan supporter setia masih membanjiri stadion, menunjukkan loyalitas tanpa batas. Fenomena yang sama terjadi pada Piala Asia 2023 lalu. Skuad Garuda mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang siap membakar semangat tim dengan sorak-sorai mereka. Dengan performa yang semakin gemilang, penggemar timnas terus bertambah pesat. Shin Taeyong menyadari situasi ini dengan penuh apresiasi. Menurutnya, penampilan timnas yang terus membaik adalah magnet utama yang menarik supporter untuk datang dan menyaksikan pertandingan langsung. Ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina, ujarnya. Karena perkembangan sepak bola Indonesia yang luar biasa, penggemar semakin banyak berdatangan. Pelatih berusia 53 tahun ini menegaskan bahwa supporter skuad Garuda kini diakui sebagai salah satu yang terbanyak dan paling fanatik. Dia berjanji bahwa timnas akan terus berkembang dan menjadi lebih baik di masa depan. Saya merasa fans sepak bola di Indonesia sangat banyak. Pastinya timnas akan lebih baik dan terus berkembang, tegas Shin dengan penuh optimisme. Sementara itu, timnas Indonesia bersiap untuk bertanding melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni nanti. Shin Taeyong berharap dukungan supporter terus mengalir agar mereka bisa tampil lebih baik lagi. Dengan tekad bulat, dia bersama timnya akan berjuang demi kemajuan sepak bola tanah air. Jadi, mohon dukungan dari fans sepak bola Indonesia. Semoga sepak bola kita selalu maju, pungkasnya dengan penuh semangat dan harapan. Inilah seruan dari sang pelatih. Mari kita dukung timnas dengan segenap hati dan jiwa, demi kejayaan sepak bola Indonesia. Menurut Mimin Indonesia, mari kita bangkit dan bersatu mendukung timnas Garuda. Di bawah kepemimpinan Shin Taeyong, kita telah menyaksikan perkembangan luar biasa dalam sepak bola tanah air. Dukungan supporter yang makin membesar bukan hanya sekadar angka, tapi adalah bukti cinta dan kebanggaan kita pada timnas. Lihatlah bagaimana ribuan supporter setia hadir di stadion, bahkan di negeri orang. Mereka datang dengan semangat membara, membawa energi positif yang menggetarkan jiwa para pemain. Inilah kekuatan kita, inilah tekad bangsa Indonesia yang tak pernah padam. Saat Piala Asia 2023, kita sudah membuktikan bahwa supporter Indonesia adalah yang terbaik, yang paling setia, dan yang paling bersemangat. Dukungan kita adalah nafas bagi para pemain di lapangan, memberikan mereka kekuatan ekstra untuk bertarung habis-habisan demi merah putih. Shin Taeyong dengan penuh keyakinan mengatakan, timnas akan lebih baik dan berkembang. Dan kita, para supporter, adalah bagian dari perubahan itu. Kita adalah bagian dari perjalanan ini. Ketika timnas bertanding melawan Irak dan Filipina, kita harus memastikan suara kita menggema lebih keras dari sebelumnya. Kita harus memastikan stadion bergemuruh dengan sorakan dan dukungan tanpa henti. Tidak ada alasan untuk ragu. Tidak ada ruang untuk mundur. Ini adalah saatnya kita bersatu, menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan semangat dan dukungan yang tak tergoyahkan, kita bisa mengantarkan timnas menuju kejayaan. Indonesia, bangkitlah! Mari kita berikan seluruh energi, seluruh cinta, dan seluruh dukungan kita untuk timnas Garuda. Bersama kita bisa. Untuk Indonesia, untuk sepak bola kita, mari kita maju terus pantang mundur. Kalian pasti sedih teman-teman. Hancur berantakan.
Pengelola GBK pastikan rumput kembali sehat saat digunakan timnas Indonesia. Begini faktanya. Koordinasi PSSI dan pengelola Stadion Gelora Bung Karno. Kondisi rumput jadi fokus utama. Gelora Bung Karno, GBK, kembali menjadi sorotan panas di media sosial. Kondisi rumput yang memprihatinkan pasca konser besar-besaran menimbulkan kekhawatiran. Betapa tidak, Stadion megah ini akan menjadi arena pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Dengan skuad Garuda bersiap menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni, kondisi rumput harus sempurna untuk menunjang performa maksimal pasukan Shin Tae-yong. Bagaimana mungkin kita bisa berharap pada kemenangan jika lapangan sendiri tidak mendukung? Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, dengan tegas menyatakan bahwa PSSI telah melakukan koordinasi intens dengan pengelola GBK. GBK itu bukan milik PSSI, kita ini hanya penyewa, tegasnya. Usai konser, komunikasi langsung dilakukan untuk memastikan kondisi rumput. Pengelola GBK memberikan jaminan penuh bahwa kondisi rumput akan segera pulih. Dalam 5 hari, rumput yang tertekan akan bangkit kembali dan akan diberikan pupuk, jelas Arya dengan nada optimis. 6 hari kemudian, rumputnya akan kembali prima. Pernyataan pengelola stadion ini tentu saja menjadi harapan besar bagi Arya dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Terlebih lagi, laga melawan Irak dan Filipina sangat krusial untuk kelangsungan perjalanan skuad Garuda di kualifikasi ini. Ketua Umum PSSI memberikan perhatian khusus dan meminta untuk terus memeriksa dan mengontrol kondisi rumput GBK. Kita harus memastikan rumput GBK dalam kondisi terbaik untuk timnas kita, ujar Arya penuh semangat. Kita semua berharap janji ini bukan hanya sekadar angin lalu. Kondisi rumput yang ideal adalah kunci bagi skuad Garuda untuk meraih kemenangan dan melangkah ke babak selanjutnya. Menurut Mimin, kondisi rumput Stadion Gelora Bung Karno, GBK, yang memprihatinkan pasca konser besar baru-baru ini bukan hanya sekadar masalah kecil. Ini adalah masalah serius yang mempengaruhi masa depan sepak bola Indonesia. Bayangkan, di tengah persiapan skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kita harus dihadapkan pada lapangan yang rusak. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, sudah turun tangan dan melakukan koordinasi dengan pengelola GBK. Namun, apakah janji perbaikan rumput dalam 5 hingga 6 hari cukup untuk menenangkan kegelisahan kita? Tidak. Ini adalah pertaruhan besar yang tidak boleh gagal. Setiap detik adalah penentu bagi tim nasional kita yang sedang bersiap untuk menghadapi Irak dan Filipina di bulan Juni. PSSI harus melakukan lebih dari sekadar berkoordinasi. Mereka harus memastikan bahwa kondisi lapangan benar-benar ideal dan tidak ada celah sedikit pun. Ketua Umum PSSI, bersama seluruh jajarannya, harus turun langsung ke lapangan, memastikan dengan mata kepala sendiri bahwa rumput GBK layak digunakan untuk pertandingan internasional. Ini bukan sekadar laga biasa, ini adalah penentu nasib bangsa di kancah sepak bola dunia. Kita tidak bisa main-main dengan persiapan ini. Kemenangan melawan Irak dan Filipina adalah harga mati. Kondisi rumput yang buruk akan menghambat pergerakan pemain, menurunkan performa, dan bisa berujung pada kegagalan yang memalukan di hadapan publik. Ini bukan saatnya untuk setengah-setengah, kita butuh tindakan nyata dan tegas. Jadi, kepada semua pihak yang terlibat, jangan anggap remeh kondisi rumput GBK ini. Perbaiki sekarang juga, jangan tunda-tunda lagi. Timnas kita butuh dukungan maksimal, dan itu dimulai dari lapangan yang sempurna. Ayo, tunjukkan bahwa kita serius mendukung Garuda untuk terbang tinggi di panggung dunia. Federasi Sepak Bola Irak dikabarkan menyiapkan koki khusus saat bertamu ke kandang Timnas Indonesia. Duel Timnas Indonesia versus Irak ini akan menjadi pertarungan sengit yang dijadwalkan terlaksana pada 6 Juni mendatang. Ini adalah laga krusial dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Menjelang laga ini, Federasi Sepak Bola Irak bergerak cepat dengan niat mengirimkan wakilnya ke Indonesia lebih dulu. Misi mereka? Memastikan segalanya berjalan mulus untuk para pemain mereka, mulai dari tempat menginap hingga stadion yang bakal digunakan. Federasi Sepak Bola Irak mengirim delegasi administratif tim utama ke Indonesia guna mengawasi reservasi hotel, makanan, stadion, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tim Irak di Indonesia, ungkap laporan.
Hal ini dilakukan agar tak terjadi kebingungan administrasi, tambah win-win. Tapi tunggu dulu, ini belum seberapa. Federasi Sepak Bola Irak juga bersiap membawa koki khusus untuk tim mereka. Ya, Anda tidak salah dengar. Koki ini ditugaskan untuk memastikan para pemain mendapatkan makanan yang sesuai dengan selera mereka, mengingat makanan di Asia Timur dianggap kurang cocok untuk mereka. Federasi Irak akan mengirimkan koki khusus bersama tim Irak untuk menyediakan makanan bagi para pemain, staf administrasi, dan pelatih, tulis laporan tersebut. Terutama karena kualitas makanan di Asia Timur tidak cocok untuk para pemain. Federasi telah mempertimbangkan masalah ini untuk memberikan segala kenyamanan selama tim Irak tinggal di Indonesia. Sementara itu, hasil laga ini bakal menjadi penentu nasib timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong sangat butuh kemenangan jika ingin lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat kedua grup F dengan raihan 7 poin dari 4 laga. Vietnam terus menempel dengan raihan 3 poin. Di sisi lain, Irak sudah dipastikan melaju ke babak selanjutnya dengan menempati peringkat teratas grup F dengan 12 poin. Pertarungan ini bukan hanya soal skill di lapangan, tetapi juga tentang persiapan matang hingga ke urusan dapur. Saksikan perjuangan timnas Indonesia yang penuh semangat di SUGBK. Menurut Mimin, persiapkan diri kalian untuk pertarungan paling epik dalam sejarah sepak bola. Duel sengit antara timnas Indonesia dan Irak pada 6 Juni nanti akan menggetarkan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Federasi Sepak Bola Irak tidak main-main. Mereka mengirim delegasi ke Indonesia lebih dulu, memastikan segalanya sempurna bagi tim mereka. Dari reservasi hotel hingga stadion, mereka tidak ingin ada kesalahan sedikit pun. Mereka bahkan membawa koki khusus. Ya, koki khusus, demi memastikan para pemain mereka mendapatkan makanan yang sesuai selera. Betapa seriusnya mereka mempersiapkan laga ini. Inilah saatnya bagi timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekadar tim underdog. Dengan 7 poin di tangan, pasukan Shin Tae-yong berada di peringkat kedua grup F. Kemenangan di laga ini adalah tiket emas menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam yang terus menempel dengan 3 poin, tidak bisa dianggap remeh, namun fokus kita adalah menghentikan dominasi Irak yang telah mengumpulkan 12 poin. Irak mungkin sudah memastikan tempat di babak selanjutnya, tapi kita punya satu misi, menang. Dengan dukungan ribuan supporter yang akan memadati SUGBK, timnas Indonesia harus berjuang habis-habisan. Inilah waktunya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita, Indonesia, siap untuk bersaing di panggung global. Tidak ada alasan untuk mundur. Tidak ada tempat untuk keraguan. Kita siap menyambut Irak dengan semangat membara dan tekad baja. Mari kita wujudkan mimpi ini bersama. Satu tujuan, satu semangat, satu Indonesia. Pengakuan jujur pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bangga dengan pemainnya saat ini. Berikut infonya. Membangun skuad Garuda dengan keberanian dan dedikasi. 4 tahun lalu, Shin Tae-yong memulai revolusi besar dalam sepak bola Indonesia. Dengan semangat yang membara dan visi yang tajam, ia memimpin perubahan yang membawa harapan baru bagi timnas Indonesia. Keputusan-keputusan beraninya, termasuk menurunkan pemain muda di ajang internasional, membuktikan betapa beraninya dia dalam membentuk masa depan sepak bola tanah air. Langkah-langkah berani Shin menghasilkan timnas U23 Indonesia yang kini didominasi oleh pemain senior. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah hasil dari rencana matang dan visi strategis yang ia tanamkan sejak awal. Dengan program latihan keras dan fokus pada penguatan fisik, Shin menciptakan generasi pemain yang tangguh dan siap tempur di kancah internasional. Shin Tae-yong dengan penuh kebanggaan menjelaskan bahwa para pemain timnas sudah sesuai dengan ekspektasinya. Mereka tidak hanya mampu menjalankan taktik yang diberikan, tetapi juga melewati latihan berat tanpa keluhan. Porsi latihan memang banyak dan taktiknya kompleks, tetapi mereka tetap mengikuti tanpa ada keluhan. Ini bukti bahwa sepak bola Indonesia sudah mulai berkembang, ujarnya dengan semangat yang membara. Shin juga mengungkapkan rasa terharunya atas penerimaan yang ia terima dari para pemain. Mereka menyambutnya dengan tangan terbuka, meskipun metode latihannya sangat berbeda dari yang biasa mereka hadapi. Saya sangat tersentuh saat datang ke Indonesia.
Datang dari luar negeri membawa teknik latihan yang berbeda, tetapi mereka menerimanya dengan baik. Ini yang membuat saya semakin bersemangat karena semua pemain ingin berubah, lanjutnya dengan nada penuh inspirasi. Pemain skuad Garuda bukan hanya disiplin dalam menjalankan aturan yang diterapkan, tetapi juga tetap rendah hati. Meskipun ajaran saya dari luar negeri, mereka tetap menerimanya dengan baik, pungkasnya dengan bangga. Shin Tae-yong bukan hanya pelatih, ia adalah inspirasi dan pendorong utama kebangkitan sepak bola Indonesia. Dengan semangat dan dedikasi yang ia tanamkan, masa depan sepak bola Indonesia terlihat semakin cerah. Menurut Mimin, Shin Tae-yong, arsitek kebangkitan sepak bola Indonesia yang penuh semangat. Shin Tae-yong tidak hanya pelatih, ia adalah simbol perubahan dan kebangkitan sepak bola Indonesia. 4 tahun lalu, dengan keberanian dan visi yang tak tergoyahkan, ia mengambil alih kendali skuad Garuda dan mulai membangun tim dengan fondasi kuat. Keputusannya untuk memasang pemain muda di panggung internasional adalah langkah revolusioner yang menuntut keberanian luar biasa. Hasilnya, Timnas U23 yang sekarang dihuni mayoritas oleh pemain senior, siap menaklukkan dunia, latihan keras dan fokus pada kekuatan fisik. Ini bukan hanya program, ini adalah misi suci Shin Tae-yong. Ia tahu bahwa untuk bersaing di level tertinggi, pemain Indonesia harus tangguh secara fisik dan mental. Tidak ada keluhan, tidak ada kompromi. Setiap tetes keringat di lapangan latihan adalah investasi dalam masa depan sepak bola Indonesia. Para pemain mengikuti setiap instruksi dengan dedikasi luar biasa, membuktikan bahwa mereka adalah generasi pejuang yang siap membawa bendera merah putih berkibar di puncak kejayaan. Shin Tae-yong tidak bisa menahan kebanggaannya. Sepak bola Indonesia sedang bangkit. Porsi latihan yang banyak, taktik yang kompleks, semuanya dijalani tanpa keluhan. Ini bukti bahwa kita berada di jalur yang benar, serunya penuh semangat. Pemain timnas telah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya siap, tetapi juga haus akan kemajuan. Mereka adalah bukti hidup dari transformasi yang diimpikan oleh seluruh bangsa. Shin datang dari luar negeri membawa metode latihan yang berbeda, namun diterima dengan tangan terbuka oleh para pemain. Saya sangat tersentuh. Mereka menyambut saya dan metode saya dengan baik, dan inilah yang membuat saya bersemangat setiap hari. Para pemain ingin berubah dan berkembang, dan saya di sini untuk membantu mereka mencapai potensi maksimal, tegasnya dengan antusias. Disiplin adalah kunci, dan Shin Tae-yong menegakkannya dengan tegas. Namun yang lebih mengagumkan adalah kerendahan hati para pemain dalam menerima setiap aturan dan ajaran baru. Meskipun ajaran saya dari luar negeri, mereka tetap menerimanya dengan baik. Inilah semangat yang kita butuhkan untuk maju, kata Shin penuh semangat. Shin Tae-yong adalah pahlawan modern yang membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan semangat membara dan dedikasi tak kenal lelah, ia menyalakan api kebangkitan yang akan terus menyala. Masa depan sepak bola Indonesia kini lebih cerah dari sebelumnya, berkat kepemimpinan inspiratif dari Shin Tae-yong. Mari kita dukung dan saksikan kejayaan yang akan segera tiba. Satu lagi kabar membanggakan. Nathan Choaon resmi masuk skuad Swansea City musim 2024 hingga 2025, kans The Swans beri kesempatan pemain terpopuler. Pemain timnas Indonesia, Nathan Choaon, dengan penuh semangat diumumkan sebagai bagian dari skuad Swansea City untuk musim 2024 hingga 2025. Setelah menyelesaikan musim 2023 hingga 2024 bersama SC Heerenveen, Nathan kembali ke klub induknya, Swansea City, membawa harapan besar dan ambisi baru. Hanya dalam hitungan waktu singkat, The Swans dengan bangga mengumumkan bahwa Nathan akan menjadi bagian integral dari skuad mereka untuk musim mendatang. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Nathan akan bergabung dengan deretan pemain hebat, termasuk mantan gelandang Liverpool, Joe Allen. Nathan kini siap memulai petualangan barunya membela Swansea City di bawah asuhan pelatih anyar, Luke Williams. Ini adalah babak baru yang penuh dengan tantangan dan peluang yang harus dimanfaatkan dengan maksimal. Musim 2023 hingga 2024 di SC Heerenveen memang menjadi pengalaman berharga, meski hanya mendapatkan 15 menit bermain dalam 4 laga dan lebih sering duduk di bangku cadangan. Namun, musim ini adalah kesempatan emas bagi Nathan untuk membuktikan dirinya dan mencari menit bermain lebih banyak di Swansea City. Di media sosial, Nathan telah mencuri perhatian. Fanpage Swansea City di X, Only Swans, menobatkannya sebagai pemain terpopuler di Swansea City berdasarkan jumlah pengikut di Instagram yang hampir mencapai 2 juta.
Sejak berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia, Nathan Choeaon bermain 2 kali untuk tim senior dan tim U23, tulisnya. Dia mendapat nyaris 2 juta follower di Instagram, membuatnya sejauh ini sebagai pemain dengan follower terbanyak meski belum pernah main untuk tim senior Swansea. Nathan juga kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Pelatih Shin Tae-yong bahkan memuji pemain 21 tahun ini karena kemampuannya dalam berkomunikasi di lapangan. Nathan dinilai mampu membangun komunikasi dengan pemain lain yang seringkali diam dan sungkan. Untuk Nathan, hal seperti itu justru yang harus pemain kita pelajari, kata Shin Tae-yong. Budaya tidak saling menyalahkan di lapangan menjadi sorotan, dan Nathan menunjukkan contoh yang baik. Komunikasi harusnya sangat baik dan itu yang harus dilakukan terus, tambah Shin Tae-yong. Inilah saatnya bagi Nathan Choeaon untuk bersinar di Swansea City dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Menurut Mimin, Nathan Choeaon, pemain muda berbakat timnas Indonesia, kini telah diumumkan sebagai bagian dari skuad Swansea City untuk musim 2024 hingga 2025. Ini adalah momen bersejarah yang penuh dengan semangat dan antusiasme tinggi. Setelah menuntaskan musim 2023 hingga 2024 bersama SC Heerenveen, Nathan kembali ke Swansea City dengan harapan besar dan tekad yang membara. Dalam waktu singkat, The Swans dengan penuh kebanggaan mengumumkan bahwa Nathan akan menjadi bagian integral dari skuad mereka. Ini bukan sekadar pengumuman, ini adalah deklarasi akan kebangkitan. Nathan akan berjuang bersama deretan pemain hebat, termasuk mantan gelandang Liverpool, Joe Allen. Di bawah asuhan pelatih anyar, Luke Williams, Nathan siap memulai petualangan barunya dengan penuh gairah dan ambisi yang menyala-nyala. Meski musim lalu di SC Heerenveen Nathan hanya mendapatkan 15 menit bermain dalam 4 laga dan lebih banyak berada di bangku cadangan, musim ini adalah kesempatan emas bagi Nathan untuk menunjukkan kualitasnya. Ini adalah saatnya untuk bersinar, membuktikan diri, dan mencetak sejarah di Swansea City. Di media sosial, Nathan telah menjadi fenomena. Fanpage Swansea City di X, Only Swans, menobatkannya sebagai pemain terpopuler berdasarkan jumlah pengikut Instagram yang hampir mencapai 2 juta. Bayangkan, seorang pemain yang belum pernah bermain untuk tim senior Swansea, tetapi sudah menjadi bintang di mata penggemar. Nathan juga kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Pelatih Shin Tae-yong memuji kemampuan komunikasinya di lapangan. Nathan menunjukkan bahwa ia bukan hanya pemain berbakat, tetapi juga pemimpin yang mampu membangun komunikasi dan semangat tim yang luar biasa. Untuk Nathan, hal seperti itu justru yang harus pemain kita pelajari, kata Shin Tae-yong. Nathan Choeaon adalah simbol harapan dan kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Ini adalah momen di mana kita melihat seorang pejuang muda siap menaklukkan dunia dengan semangat yang menyala-nyala dan tekad yang tak tergoyahkan. Mari kita dukung Nathan dalam perjalanannya yang penuh semangat ini.